Kekecewaan dirasakan Iis Nurlina, warga desa Citalahap, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang. Ia merupakan seorang peserta rekrutmen pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Labuan. Video Iis viral di jagat maya usai diberhentikan sepihak oleh panitia seleksi. Padahal sebelumnya Iis lolos rekrutmen dan sudah bekerja 1 hari. Ironisnya, ia menyatakan bahwa pemutusan kerja sepihak tersebut disampaikan bukan melalui surat resmi, namun melalui panggilan telepon. Selain dirinya, ada 25 peserta rekrutmen RSUD Labuan yang telah dinyatakan lolos dan sempat bekerja selama 1 hari dan diberhentikan sepihak oleh panitia seleksi. Padahal mereka yang telah diberhentikan secara sepihak ini telah dinyatakan lolos berbagai tahapan, mulai dari pemberkasan administrasi, tes CAT atau Computer Assisted Test, pemberkasan administrasi fisik secara langsung, hingga telah melakukan tanda tangan kontrak kerja. Iis juga mengaku telah berupaya memperjuangkan haknya dengan menemui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Pihak Dinkes Banten menyampaikan tidak bisa memutuskan persoalan ini karena hanya menerima hasil dari panitia seleksi. Sedangkan saat mendatangi kantor BKD Banten, pihaknya hanya membantu RSUD Labuan dalam rekrutmen pegawai baru. Saya sih menerima telepon itu di jam 6. Teman-teman yang lain ada yang di jam 12, ada yang jam 11, ada yang jam 3 malam. Gitu. Sekelas provinsi masa memberhentikan pasien, memberikan peserta ini atau karyawan masa melalui telepon, tidak ada surat resmi, tidak ada surat pengumuman resmi maupun pengumuman melalui grup WA rumah sakit pun tidak ada. Nah, kalau misalkan untuk alasannya sendiri itu tahu tidak, Kak? Kenapa bisa diberhentikan ya? Padahal itu sudah tanda tangan kontrak ya, sudah. Dan dinyatakan diterima di rumah sakit tersebut. Sudah. Ya. Alasannya sertifikat saya masih yang lama. Harusnya kan dari awal itu mereka tidak meloloskan dengan sertifikat yang lama ini. Kenapa meloloskan gitu? Iis berharap bagi yang diputus kerja secara sepihak ini mendapatkan kebijakan untuk masa sanggah serta kembali bekerja di RSUD Labuan. Karena mereka harus mengorbankan pekerjaan sebelumnya yang sudah terlanjur berhenti bekerja. Sementara itu, Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah mengatakan bahwa rekrutmen pegawai RSUD Labuan sudah berjalan dengan sesuai dan transparan. Namun dia menyebutkan jika seharusnya verifikasi dokumen peserta dilakukan sebelum tanda tangan kontrak agar tidak ada pihak yang dirugikan saat lolos rekrutmen. Semua proses ini kan sudah kasat mata dan terbuka, transparan. Dan memang kalau kita lihat apa yang dilakukan itu sudah memang seperti sesuai ya dengan mekanisme dan tata cara aturan. Hanya ada satu yang miss, yaitu harusnya verifikasi itu sebelum MOU, sehingga orang kalau sudah MOU kan merasa dirinya diterima. Nah, kalau sudah dirasa diterima, begitu diverifikasi ulang ternyata ada yang tidak sesuai, berarti kan ada yang miss. Nah, itu yang harusnya verifikasi dulu baru MOU, bukan MOU dulu baru verifikasi, MOU dibelakangkan. Ini MOU itu kan kontrak, kontrak. Jadi mereka sudah betul-betul terima. Tapi itu tadi ya saya minta kepada para peserta yang gagal atau peserta yang memang tadi lulus terus tidak lulus, ya harus banyak sabar, ujian, cobaan, dan kita nanti evaluasi. Pemprov Banten juga akan melakukan evaluasi atas persoalan tersebut dan meminta kepada peserta agar melapor kepadanya jika ada oknum yang melakukan suap atau memanipulasi data. Ariel Maranus dan Septiana Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.